Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Misna Aski ya, selaku Kaprodi dari Sistem Informasi, dan selamat pagi kepada Bapak Edi Wibowo selaku dosen pembimbing saya pada program studi independen kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari content marketing dan copywriting. Namun sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya Rita Aulia dengan NIM 011101200080 dari jurusan Sistem Informasi dari kelas 04. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yaitu content marketing. Jadi content marketing adalah strategi pemasaran di mana perusahaan menghasilkan dan membagikan konten yang bermanfaat, yang relevan dan menarik bagi target pasar mereka. Dengan menyediakan konten yang relevan dan berkualitas, perusahaan dapat menarik perhatian pelanggan potensial, membangun kepercayaan dan keterlibatan dengan mereka, serta memperkuat citra mereka. Di sini ada konten marketing fokus, jadi konten marketing itu fokus pada produksi dan distribusi konten yang relevan, bernilai dan konsisten, juga berfungsi untuk menarik atau mempertahankan perhatian audiens yang sudah ditargetkan, lalu ada memicu tindakan berikutnya dari audiens memiliki nilai bisnis di dalamnya. Lalu di sini juga ada fungsi dari content marketing. Yang pertama itu ada menjaring pengunjung ke aset owned media, juga yang kedua cost efisien, yang ketiga ada membangun relasi dan menjaga loyalitas konsumen, yang keempat ada membangun reputasi dan kredibilitas brand terkait topik yang relevan dengan bisnis, yang terakhir itu yang kelima menjaring prospek potensial atau lead dari pengunjung ke konsumen. Selanjutnya di sini ada contoh konten marketing. Di sini ada dari Red Bull Energy Drink. Jadi brand minuman energi ini dikenal sebagai of content marketing. Kegiatan marketing mereka saat ini tidak berpusat pada produk saja, tapi pada aktivitas audiens dan bagaimana Red Bull bisa mendukung mereka di dalamnya. Untuk konten marketing produk dari Red Bull ini ada di Red Bulletin, website, Red Bull TV, dan sosial media. Dan segi objektif, Red Bull ini menjalin relasi dengan audiens dengan mengerti hal-hal apa saja yang mereka lakukan. Lalu sini juga ada jenis konten marketing. Jadi yang pertama itu ada konten informational value. Jadi adalah jenis konten yang memberikan informasi yang bermanfaat atau edukatif kepada pembaca, misalnya artikel atau video yang memberikan tips, tutorial, atau informasi tentang topik tertentu. Juga ada konten aspirational value, adalah jenis konten yang menginspirasi atau memberikan motivasi kepada pembaca untuk mencapai tujuan atau impian mereka. Misalnya cerita sukses, profil tokoh inspiratif, juga ada video motivasi. Lalu yang ketiga ini ada konten ekonomik, jadi jenis konten yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi bagi pembaca, misalnya ada diskon promo atau penawaran khusus lainnya. Juga ada social value, jadi adalah konten yang memberikan manfaat atau pengaruh positif terhadap kehidupan sosial atau lingkungan sekitar, misalnya konten yang membahas isu-isu sosial atau lingkungan atau kampanye sosial. Juga di sini ada konten entertainment value, jadi konten yang memberikan hiburan atau kesenangan kepada pembaca, misalnya video lucu, meme, atau konten yang menarik dan menghibur. Jadi kelima jenis konten ini tuh digunakan oleh perusahaan konten dalam konten marketing untuk menciptakan konten yang bermanfaat dan menarik bagi target audiens. Selanjutnya kita akan masuk ke materi copywriting. Jadi, copywriting adalah teknik penulisan yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan menarik bagi target audiens. Dalam konteks konten marketing, copywriting digunakan sebagai salah satu metode untuk mempromosikan produk atau layanan secara online dengan menarik perhatian dan minat audiens melalui tulisan persuasif yang menggambarkan nilai atau manfaat dari produk tersebut. Di sini ada tujuan copywriting, jadi tujuannya itu adalah selain untuk meningkatkan penjualan, copywriting juga berguna untuk membangun awareness dan hubungan antara brand dengan konsumennya. Jadi dengan copywriting yang bagus dan kreatif, maka mendatangkan lead atau pengunjung. Juga kenapa harus menggunakan copywriting? Jadi copywriting ini menjadi elemen penting dalam content marketing, tidak hanya untuk digital marketing, copywriting juga diperlukan untuk
iklan cetak, termasuk iklan luar ruang atau blog dan email. Nah, di sini ada bentuk dan contoh dari copywriting. Jadi, contohnya bentuknya itu ada naratif atau storytelling. Jadi, copywriting tipe ini tuh menggunakan cerita sebagai pesan dan banyak dipakai, biasanya dipakai untuk di caption IG atau endorsing, landing page website, atau artikel sponsorship di portal berita. Di sini contohnya ada dari storytelling dari Kak Ernest Prakasa. Jadi, dia tuh menjelaskan eh, storytelling dari close up gitu. Jadi endorsing dari close up. Selanjutnya di sini ada dalam bentuk headline. Jadi headline itu merujuk pada kalimat utama yang tampil paling menonjol untuk menarik perhatian orang. Bentuk ini banyak digunakan untuk landing page website, judul media massa, dan juga iklan. Jadi di sini contohnya ada dari tolak angin. Jadi headline-nya itu kami yang berani lawan angin, minum tolak angin gitu. Selanjutnya juga di sini ada naskah iklan, jadi skrip untuk TV atau radio juga merupakan bagian dari copywriting. Di sini sebagai contoh dari Sprite, jadi Sprite nyatanya negeri. Selanjutnya di sini ada banner ads, juga penting untuk iklan berbasis gambar, sebab tulisan menarik bisa lebih efektif untuk menyampaikan pesan. Untuk sebagai contoh di sini ada dari burger, jadi super delicious burger, yang menarik dan bagus. Nah, selanjutnya di sini ada tips copywriting. Jadi yang pertama itu gunakan kata dan kalimat yang sederhana. Yang kedua ada tulis untuk satu orang saja sehingga lebih personal. Juga yang ketiga, jual manfaat bukan hanya fitur. Lalu yang keempat, memanfaatkan subheading. Lalu yang kelima, selalu selalu memposisikan berada di kaki konsumen. Yang keenam yaitu akhiri dengan call to action atau ajakan yang persuasif. Selanjutnya di sini ada power word dari copywriting. Yang pertama itu ada free atau gratis. Yang kedua itu ada new atau produk terbaru. Juga yang ketiga ada easy atau memudahkan pengguna. Yang keempat ada save atau hemat, diskon. Lalu yang kelima itu menggunakan kata you atau personal atau pesan khusus. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.